Ia adalah perwujudan polisi yang sederhana, anti suap, dan tidak silau dengan kemewahan. Gus Dur pernah mengatakan, di Indonesia hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap. Pertama, mantan Kepala Polri almarhum Jenderal Hogeng Imam Santoso. Kedua adalah patung polisi, dan ketiga adalah polisi tidur. Hogeng Imam Santoso lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921. Berikut adalah profil lengkap pendidikan dan karir beliau. Hogeng menjabat Kepala Polri tahun 1968 dan sebelumnya menjabat Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Sumatera Utara tahun 1950. Tahun 1968, Presiden Soeharto mengangkat Hogeng sebagai Kepala Polri menggantikan Sujipto Yudo Diharjo. Beliau meninggal dunia pada 14 Juli 2004 di usianya yang ke-83 tahun. Bapak Hogeng Imam Santoso dikenal sebagai polisi yang jujur dan berani. Banyak sekali kisah-kisah beliau yang terus dituturkan dan menjadi teladan hingga saat ini. Salah satu cerita tentang kejujuran Bapak Hogeng diutarakan oleh istrinya dalam wawancara Mata Najwa. Saat itu, ada seorang ibu yang meminta tolong pada Pak Hogeng karena mobilnya dicuri, namun belum ada tindakan dari kepolisian. Pak Hogeng berhasil menemukan mobil yang hilang dicuri itu hanya dalam kurang dari seminggu. Atas jasanya, pemilik mobil memberi bingkisan berupa rantai emas untuk istri Pak Hogeng. Namun, Pak Hogeng menolak pemberian tersebut dengan sopan karena memang sudah tugas polisi untuk menolong orang. Saya telepon Bapak, lalu Bapak ya serahkan kepada saya. Dengan sopan santun, saya akan mengatakan kepada Ibu itu bahwa tugas polisi itu tugasnya hanya menolong, tapi tidak untuk terima apa. Tugas polisi hanya satu, menolong? Ya. Tidak boleh terima apa-apa? Jangan terima apa-apa sebagai terima kasih. Itu tugas polisi itu begitu. Kalau tidak mau begitu, jangan jadi polisi. Selalu Bapak bilang begitu. Selalu. Kemudian kita akan melihat hal apa saja yang dapat kita teladani ataupun kita ambil dari sikap Pak Hogeng berdasarkan core value ASN. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Beliau merupakan orang yang sangat sederhana, yang selalu bercengkerama dengan masyarakat di sekitar lingkungannya. Walaupun dia seorang jenderal, dia tidak segan ketika melayani masyarakat di jalan raya secara langsung. Nilai kedua merupakan nilai akuntabel. Beliau merupakan tokoh yang berintegritas tinggi. Pada tahun 1956, ketika beliau pindah tugas ke Medan, beliau pernah menolak barang-barang mewah yang telah disediakan di rumah dinas beliau. Kemudian beliau lebih memilih untuk tinggal di hotel sampai dia mendapatkan rumah dinas yang baru. Berikutnya, nilai kompeten. Sejak muda, beliau dikenal jujur, berani, dan anti korupsi. Hogeng juga haram menerima suap maupun pemberian apapun. Maka pada tahun 1956, beliau diangkat menjadi Kepala Direktorat Reskrim Kantor Polisi Sumut. Berikutnya nilai harmonis. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1971, beliau memunculkan aturan wajib memakai helm di Indonesia. Walaupun dulu hal tersebut menjadi perbincangan, namun beliau lebih mementingkan keselamatan para pengguna motor di jalan raya. Nilai berikutnya nilai loyal. Meski tak lagi menjabat sebagai Kapolri, pada tahun 1977, beliau pernah memberi perhatian khusus pada institusi tempat dia bekerja dulu. Dia mendapati laporan dari seorang perwira menengah polisi kalau ada dugaan korupsi di sejumlah perwira tinggi. Atas laporan itu, Hogeng langsung mengirim memo kepada Kapolri yang berisi kritikan habis-habisan perilaku polisi yang bergaya hidup mewah. Terlihat bahwa beliau memang telah mengabdikan dirinya bagi negara, sehingga ia berani untuk membongkar kasus korupsi pada mantan instansinya tersebut. Kemudian nilai adaptif. Beliau merupakan jenderal yang tidak mau hanya duduk saja di kantor. Beliau juga sering turun tangan secara langsung dalam mengatur lalu lintas di jalan raya, layaknya seorang polisi lalu lintas. Beliau juga mudah menyesuaikan diri ketika sedang melaksanakan pekerjaannya dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang terjadi di jalan raya. Dan yang terakhir ialah nilai kolaboratif. Pada nilai kolaboratif, kita dapat meneladani sikap Pak Hogeng ketika ia sedang berkolaborasi dengan APH lain dalam melaksanakan penegakan hukum. Demikian video yang dapat kami tayangkan, semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.